Shalom, perkenalkan nama saya Nindita Sindinda Setiawan dari kelas 12 PW3 nomor absen 5. Di sini saya membuat video tugas praktek agama dan di sini saya mengambil kitab dari Perjanjian Baru. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga yang mulia, ucap syukur terima kasih kami panjatkan ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati kami pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani rohani dan tidak ada kekurangan suatu apapun ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami bisa terfokus dalam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Tuhan berkati ya Bapa dari awal hingga akhirnya nanti ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Tuhan berkati kami ya Bapa. Kiranya firman yang kami sampaikan hanya berasal dari Engkau saja ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada diri kami. Doa yang sederhana ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di sini saya mengambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Mari saya bacakan terlebih dahulu. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Allah dan kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita diketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapatkan bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa dan yang telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia tetap di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah tetap dalam kita. Tetap dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Dia dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelamatkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah telah dahulu mengasihi kita. Jikalau orang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, maka tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mengasihi memiliki arti yang berarti memperlakukan orang lain seperti Tuhan memperlakukannya. Memandang orang lain seperti Tuhan memandangnya. Karena kasih merupakan perasaan yang sanggup membangkitkan daya tarik. Kekristenan selalu diidentikan dengan kasih. Orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus, ia harus hidup di dalam kasih, memperhatikan dan memperlakukan sesama dalam kasih. Seperti dalam Alkitab tertulis bahwa Yohanes tidak berbicara sekedar etikat baik, bukan sekedar basa-basi, tetapi suatu keputusan sikap melalui tindakan nyata. Karena terlalu biasa kita mengucapkannya sehari-hari, tapi tidak banyak orang mampu melakukannya. Mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, berkarakter baik, menyenangkan, dan menguntungkan kita, itu sangat mudah bagi kita untuk mengasihinya. Tetapi
Kalau untuk mengasihi sesama itu membutuhkan karunia tersendiri. Kita harus belajar mengasihi sesama manusia dengan cara yang pertama, yaitu kita harus bisa menerima kekurangan orang lain seperti Tuhan menerima kita dengan apa adanya. Mungkin di kehidupan kita cenderung suka dengan orang lain karena dia cantik, dia tampan, berpenampilan menarik. Itu karena kita melihatnya karena orang lain mempunyai kelebihan saja. Tapi bisa nggak sih kita menerima orang-orang yang berkelihatannya kurang baik? Mungkin beberapa orang bisa mengatakan itu sulit. Kita bisa menerimanya. Di sini saya mengingatkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita sejak kita masih hidup dalam dosa. Tuhan saja bisa melakukan pada kita, kenapa kita tidak bisa? Dan harusnya kita bisa belajar menerima kekurangan orang lain dan mengampuni orang yang bersalah pada kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa mengasihi orang yang kelihatan, dan kita juga tidak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Dan Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan saja mau menerima kita, dan seharusnya juga kita bisa belajar mengasihi orang lain. Yang kedua yaitu belajarlah menghargai perbedaan, karena Tuhan menciptakan setiap orang itu unik dan berbeda. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah membeda-bedakan kita. Kita tidak boleh memandang sebelah mata, miskin kaya, karena semua sama di mata Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Kalau kamu menghina saya, berarti kamu juga menghina ciptaan saya. Kita harus bisa belajar menerima perbedaan tanpa harus menghina orang lain agar bisa dilihat orang lain benar. Mengasihi orang lain berarti kita tidak perlu berbuat jahat kepada mereka. Dan sekalipun mereka berbuat jahat pada kita, kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan. Jagalah hubungan baik dengan orang lain, seperti yang tertulis di dalam kitab Matius 22 ayat 39, mengatakan bahwa dalam hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti manusia seperti dirimu sendiri. Menyatakan bahwa mengasihi sesama kedudukannya dengan mengasihi Tuhan sama pentingnya dan harus berjalan secara bersamaan. Dan juga tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perasaan kepada musuh pasti cenderung dengan kebencian dan tidak ada dampak baik yang muncul karenanya. Kita cenderung membalas kejahatan dengan kejahatan dan senang terhadap penderitaan orang lain. Dan yang pasti hati kita timbul rasa kepahitan. Hal-hal tersebut bukannya membangun namun malah merusak kehidupan kita. Mengapa kita harus memiliki kasih dan mengasihi sesama? Karena Alkitab mengatakan bahwa kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Namun, dalam kenyataannya, kita seringkali melakukan kasih yang disertai syarat-syarat tertentu. Contohnya seperti kita mengasihi orang tersebut dan orang tersebut mengasihi kita. Dan begitu sebaliknya. Bila tidak, seorang tersebut yang kita anggap sebagai lawan atau musuh kita. Bukti dari pernyataan kasih dalam hidup kita adalah kasih kepada Tuhan dan juga sesama kita. Kalau kita berkata bisa mengasihi Tuhan, tapi buktinya mengasihi saudara atau sesama kita tidak bisa. Ingatlah bahwa Tuhan mampu mengampuni orang yang mengampuni dan mengasihi sesama. Bahkan musuh kita dan tidak pernah membalas sedikit pun dengan kejahatan. Seseorang yang kita tidak nyaman ketika mengasihi musuhnya, berarti dia belum mengasihi secara tulus. Mungkin sebagai kita merasa berat melalui proses ini, dan kita harus bisa belajar dan terus sabar agar bisa mengasihi sesama dengan hati yang tulus. Mungkin merasa tersakiti, tetapi lihatlah dirimu sudah berusaha untuk mengasihinya dan mengampuni walaupun awalnya memang terasa sulit. Dan setelah proses ini lewati, tidak ada lagi beban hidup kita. Tidurnya terasa nyaman, menarik nafas begitu lega, saling mengasihi kita jalani. Ayat Alkitab yang bisa menggambarkan tentang hal yang mengasihi yaitu di sini saya mengambil dari Lukas 10 ayat 27
Kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Shalom, terima kasih. Sekian firman dari saya. Jikalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga yang mulia, ucap syukur terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan menyertai kami hingga hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan ajarkanlah kami untuk saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami ya Bapa. Kiranya firman ini bisa termater dalam kehidupan kami sehari-hari, bisa menjadi motivasi bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.